Halo semuanya, jumpa lagi di channel Jago Ngora. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Dewa Iblis Chu. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut, karena Chu Xiaoran memprovokasinya pada episode sebelumnya, Tao Yao pun menjadi sangat kesal dan langsung bersiap untuk menyerang Chu Xiaoran sambil berkata, "Chu Xiaoran, apa yang kau katakan barusan itu? Kau benar-benar telah mencari mati." Dan Kim Eng Di pun langsung menghentikan Tao Yao dengan berkata, "Tao Yao, hentikan, jangan bertindak kasar seperti itu di hadapanku." Setelah Kim Eng Di berkata seperti itu kepadanya, Tao Yao pun berusaha untuk meyakinkan Kim Eng Di bahwa Chu Xiaoran lah yang bersalah. Tapi sebelum Tao Yao bisa membela diri, Kim Eng Di langsung menyuruhnya diam dan kembali berkata, "Aku bilang hentikan, atau aku akan menyuruhmu pulang lebih dahulu ke Gunung Yunxia." Kemudian, setelah berhasil melerai mereka berdua, Kim Eng Di langsung menginjak-injak boneka wajah Chu Xiu sambil berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat ini sendiri telah mempunyai hutang bunga persi kepadaku, dan dia masih ingin masternya membantunya menyelesaikan semua masalah yang telah dibuatnya. Pergilah saja kau ke neraka." Kembali lagi ke tangga menuju surga, Chu Xiu pun berhenti sejenak setelah mengalahkan Lan Qingpeng dan juga Su Yue karena hidungnya terasa gatal. Dan sambil melihat ke arah bangku penonton, Chu Xiu berkata, "Tiba-tiba saja hidungku terasa sangat gatal seperti ini. Apakah ada seseorang yang sedang memarahiku di sana?" Kemudian muncul notifikasi yang mengatakan, "Player, sebagai sang dewa iblis, Anda harus meminum semua darah Raja Dewa." Chu Xiu pun tersenyum melihat sistem berkata seperti itu kepadanya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apapun yang terjadi, ayo kita lanjutkan, karena aku merasa penasaran seberapa kuat orang yang akan aku hadapi selanjutnya." Sistem pun memberi saran kepada Chu Xiu agar menghabisi perwakilan dari keluarga Jiang terlebih dahulu, karena orang itu memiliki darah Raja Dewa. Mendengar saran yang diberikan oleh sistem kepadanya, Chu Xiu pun melihat ke arah dua orang yang masih tersisa, yang berada tidak jauh di tempatnya berada saat ini, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Oh, begitukah? Tapi semua itu tergantung apakah dia masih ingin melawanku atau tidak." Kemudian, karena merasa sedang diperhatikan oleh seseorang, Jiang Shenwu yang sedang memanjat pun langsung berhenti dan menoleh ke belakang karena tatapan Chu Xiu yang ditujukan kepadanya terasa sangat kuat. Lalu, Jiang Shenwu pun berdiri untuk mengambil napas dan melambaikan tangannya yang menandakan bahwa dia telah menyerah. Karena setelah melihat kekuatan mengerikan milik Chu Xiu, Jiang Shenwu pun menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Setelah itu, Jiang Shenwu pun melihat ke arah Chu Xiu yang masih berada di bawahnya dan berkata di dalam hatinya, "Orang ini terlalu berbahaya. Aku tidak boleh melawannya sekarang, karena aku tidak memiliki peluang untuk menang sedikit pun." Melihat tanda angkat tangan dari Jiang Shenwu, Chu Xiu pun langsung bisa memahami dari tulisan yang terpancar dari raut wajahnya, lalu berkata di dalam hatinya, "Ketika melihat ekspresi wajah Jiang Shenwu yang seperti itu, sepertinya dia tidak ingin melawanku. Karena ada banyak penonton yang melihat upacara ini, aku tidak boleh menimbulkan masalah kalau dia tidak ingin menyerangku terlebih dahulu." Kemudian, tiba-tiba saja bulu kuduk Tai Kuan Zoi pun merinding setelah Chu Xiu mengalihkan pandangan ke arahnya, dan Tai Kuan Zoi pun langsung mengetahui bahwa saat ini Chu Xiu sedang memperhatikannya. Lalu, Tai Kuan Zoi pun langsung memberi hormat kepada Chu Xiu dan menggunakan telepati untuk berbicara kepadanya. Dia berkata, "Kakak senior Chu Xiu, aku sama sekali bukanlah tandinganmu, jadi tolong lepaskan aku." Mendengar Tai Kuan Zoi yang berkata seperti itu kepadanya, Chu Xiu pun langsung tersenyum dan menggunakan telepati untuk menjawabnya, "Kau sudah salah paham. Aku adalah orang yang paling tidak suka berkelahi atau menyakiti orang lain, dan aku selalu menawarkan perdamaian kepada semua orang terlebih dahulu." Tentu saja, Tai Kuan Zoi pun merasa sangat senang setelah mendengarnya dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiu memang seorang yang sangat baik hati dan bijaksana. Aku merasa malu kepada diriku sendiri setelah menerima kemurahan hatimu ini." Kemudian, karena kedua orang penantang yang tersisa tidak mau melawannya, Chu Xiu pun merasa lega karena dia tidak perlu membuang-buang tenaga lagi dengan percuma dan berkata di dalam hatinya, Di antara mereka berlima,
Tai Kuanijoi adalah orang yang paling ceria dan memiliki sopan santun, dan dia juga yang terkuat di antara mereka berlima, diikuti oleh si pemilik tubuh Raja Dewa dari keluarga Jiang itu. Kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Tidak masalah jika mereka tidak mau melawanku. Yang terpenting, aku harus berhasil menaiki tangga menuju surganya. Sementara itu, Master Agung Tai Suji merasakan hawa keberadaan dari tamu tadi undang, dan dia langsung menoleh ke samping sambil berkata, "Oh, aku merasakan energi spiritual yang cukup besar sedang mendekat ke arah sini." Lalu, Master Agung Tai Suji pun memberitahukannya kepada semua orang yang ada di sana dan kembali berkata, "Para hadirin sekalian, ada tamu tadi undang yang datang mengunjungi Aula Putra Suci. Semuanya tetaplah waspada dan jangan bertindak apapun tanpa instruksi dariku terlebih dahulu." Kemudian, muncullah iblis kera raksasa dari balik bukit sambil memegang tongkat yang sangat besar, dan Master Agung Tai Suji pun langsung maju ke tepi tebing lalu bertanya kepadanya, "Iblis kera emas, mengapa kau datang ke sini tanpa diundang? Kami sedang melakukan acara penobatan Putra Suci Taisu. Jika kau ada keperluan denganku, kau harus menunggu setelah acara ini selesai." Lalu muncullah di sana sosok yang disebut sebagai Raja Iblis Kera Emas dari alam iblis surgawi Sun Gokong, dan dengan senyuman jahat di wajahnya dia berkata, "Haha, Tai Suji, pengawasanmu masih sangat tajam seperti dulu. Tapi kau tidak perlu berkata dingin kepadaku seperti itu, karena bukankah kita adalah teman lama yang baru saja bertemu kembali?" Mendengar omong kosong yang dikatakan oleh Sun Gokong kepadanya, Master Agung Tai Suji pun kembali berkata, "Sebagai Raja Iblis dari alam iblis surgawi, jika kau berani datang ke wilayah kami ras manusia sendirian, apakah kau tidak merasa takut kalau kau tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup?" Sun Gokong menjawab, "Jika aku berani datang ke alam manusia, itu berarti aku tidak merasa takut sedikit pun. Tai Suji, kau terlihat sangat terburu-buru mengadakan acara upacara Putra Suci Taisu ini. Aku sangat yakin bahwa kau memiliki tujuan yang lain." Mendengar itu, Master Agung Tai Suji pun menatap ke arah Sun Gokong dengan tatapan yang hina lalu bertanya, "Oh, meskipun aku mengadakan acara penobatan Putra Suci Taisu untuk tujuan yang lainnya, apa hubungannya dengan klan iblis milikmu sehingga kau memberanikan diri untuk datang ke sini?" Tapi Sun Gokong malah tertawa mendengarnya dan berkata, "Haha, kalau begitu mari kita bertaruh. Aku akan meminta salah satu keturunanku untuk menaiki tangga menuju surga. Selama dia bisa mengalahkan Putra Suci Taisu kalian, kau harus memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya. Dan sebaliknya, kau juga bisa mengajukan syarat apapun yang kau inginkan kepadaku." Dengan penuh percaya diri, karena percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chu Xiu, Master Agung Tai Suji pun langsung menerima tantangan dari Sun Gokong dan memberikan persyaratan kepadanya, lalu berkata, "Aku menginginkan bunga bodhi, buah suci Buddha, dan harta langka lainnya dari surga dan bumi. Jika Putra Suci Taisu kami bisa mengalahkan keturunanmu di tangga menuju surga." Mendengar persyaratan yang diajukan oleh Master Agung Tai Suji, Kim Meng Di pun langsung menyadari bahwa sumber daya langka itu adalah sesuatu yang diminta oleh Chu Xiu kepada Master Agung Tai Suji, dan Kim Meng Di pun berkata di dalam hatinya, "Bukankah sumber daya langka ini adalah harta yang sedang dibutuhkan oleh si murid pengkhianat itu? Sepertinya Master Agung Tai Suji benar-benar sangat memperhatikannya." Kemudian, Sun Gokong pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Master Agung Tai Suji kepadanya dan berkata, "Ternyata kau sangat serakah juga. Baiklah, aku menyetujuinya. Meskipun aku yakin kalau keturunanku akan menghabisi nyawa Putra Suci Taisu kalian hari ini. Tapi aku akan menghibur hatimu yang pasti merasa sangat sedih dengan mentraktirmu makan daging binatang bijak agung selama 3 hari 3 malam." Lalu, Sun Gokong memanggil keturunannya untuk datang ke sana, yang dikenal sebagai Putri Kupu-Kupu dari alam iblis surgawi Yao Yu. Dia berkata, "Yang mulia, aku siap melaksanakan perintah dari Anda. Naiklah ke atas tangga menuju surga dan habisi Putra Suci Taisu itu untukku," ucap Sun Gokong kepadanya. Sementara itu di tangga menuju surga, mereka belum mengetahui kalau ada 2 iblis level tinggi yang telah datang ke sana, sehingga mereka pun terus melanjutkan menaiki tangga menuju surga. Dan Chu Xiu pun meregangkan otot-otot di tubuhnya untuk kembali naik ke atas sambil berkata di dalam hatinya, "Tidak buruk, mereka telah menaiki lebih dari 3.000 anak tangga. Aku dapat merasakannya dengan jelas. Tekanan fisik yang dikeluarkan oleh anak tangga menuju surga ini
Tapi aku harus menyusul mereka dengan cepat untuk mengakhiri ujian yang sangat membosankan ini. Sambil terus meregangkan otot-otot di tubuhnya, Chusyu pun kembali berkata di dalam hatinya, apa yang akan terjadi jika aku naik ke tingkat 9999 dengan menggunakan kemampuan sistem untuk bisa menerobos ke tingkat selanjutnya dari tubuh primordial suci kuno milikku. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, player, saya menyarankan Anda untuk bekerja tidak terlalu keras, karena seseorang bisa kehilangan nyawanya. Baiklah, kau tidak perlu merasa khawatir seperti itu, ucap Chusyu sambil tersenyum. Kemudian, sebelum Chusyu mulai memanjat kembali tangga menuju surga, tiba-tiba saja Yaoyu sudah berada di belakang mereka dan memperhatikan mereka dari atas untuk mencari tahu siapa yang memiliki gelar sebagai putra suci Taisu yang harus dihabisi olehnya untuk menjalankan perintah dari Sun Gokong kepadanya. Lalu, dengan tubuh yang relatif lebih besar daripada manusia pada umumnya, Yaoyu pun turun menghampiri mereka dan bertanya kepada Taiyi Kuanizoyi, siapakah putra suci Taisu di antara kalian bertiga? Taiyi Kuanizoyi yang merasa sangat terkejut pun, dia langsung menunjuk ke arah Chusyu dan berkata, kalau sedang mencari putra suci Taisu, dia adalah orang yang ada di hadapanmu saat ini. Kakak senior Chusyu, sepertinya dia memiliki suatu urusan denganmu, ucap Taiyi Kuanizoyi kepada Chusyu. Karena Yaoyu memakai pakaian yang cukup terbuka dan parasnya pun cukup cantik dengan 2 buah balon di dadanya, meskipun dia adalah seorang iblis, sehingga membuat Taiyi Kuanizoyi merasa birahi saat memandangnya dan kembali berkata, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh kakak senior Chusyu kepada iblis cantik sepertinya? Kemudian, Taiyi Kuanizoyi pun membayangkan saat Chusyu sedang menggenjot Yaoyu, dan karena perbuatan Chusyu itu yang membuat Yaoyu datang kemari untuk meminta pertanggungjawaban dari Chusyu, sehingga membuat Taiyi Kuanizoyi langsung mimisan saat memikirkannya. Sementara Chusyu, dia langsung melihat ke arah Taiyi Kuanizoyi yang bersikap aneh seperti itu dan berkata, apa yang sedang dipikirkan oleh orang bodoh ini? Lalu, di saat Taiyi Kuanizoyi sedang terpana oleh bodi montok milik Yaoyu, Chusyu langsung mengeluarkan pedang Changlong miliknya dan langsung menerjang ke arah Yaoyu karena Chusyu langsung menyadari bahwa Yaoyu adalah seorang musuh yang datang ke sana untuk menghabisinya. Kakak senior Chusyu, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah, ucap Taiyi Kuanizoyi yang terkejut karena tiba-tiba saja Chusyu malah menyerang Yaoyu. Melihat Chusyu yang menerjang ke arahnya, Yaoyu pun langsung mengayunkan senjata palu miliknya dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, dia berkata, putra suci Taisu, aku datang ke sini untuk mencabut nyawamu agar aku bisa kembali pulang untuk meneruskan makan daging di rumah. Dan membuat Chusyu langsung menghentikan langkahnya setelah melihat serangan yang dilancarkan oleh Yaoyu kepadanya. Kemudian, dengan cepat Chusyu langsung menghindar ke samping, sehingga serangan yang dilancarkan oleh Yaoyu pun hanya menghantam tangga menuju surga sampai hancur, dan terdengar suara dentuman yang sangat keras di sana. Tentu saja, Chusyu pun terkejut dengan kekuatan serangan senjata palu milik Yaoyu dan berkata, ini benar-benar gila. Kekuatan penghancur dari serangan senjata palu iblis betina ini sangat mengerikan. Jika serangannya sampai mengenaiku, bisa-bisa semua tulang yang ada di tubuhku hancur dibuatnya. Lalu, Chusyu memperhatikan Yaoyu yang sedang tertawa dengan wajah jahatnya dan mencoba menebak identitas dari Yaoyu sambil berkata di dalam hatinya, aku tidak tahu siapa sebenarnya iblis betina ini, tapi jika dilihat dari bentuk fisiknya, sepertinya dia berasal dari ras kupu-kupu. Rumor mengatakan bahwa ayahnya adalah master hebat dari suku barbar, sedangkan ibunya berasal dari ras kaisar kupu-kupu dari klan iblis. Kemudian, Yaoyu melancarkan tendangan keras ke arah Chusyu, tetapi Chusyu berhasil menangkisnya dengan cepat dan kembali berkata di dalam hatinya, kekuatan iblis betina ini sangat luar biasa, karena dia memiliki darah dari klan iblis surgawi dan juga klan barbar, sehingga membuatnya menjadi sangat kuat. Secara fisik dia tak terkalahkan, dia hampir tidak merasakan sakit saat bertarung melawanku, karena dia adalah salah satu generasi muda klan iblis yang terkuat. Lalu, karena terdapat celah di pertahanan Yaoyu saat menendangnya, Chusyu pun langsung menangkap kaki Yaoyu dan mencengkeramnya dengan erat. Setelah itu,
Cusiu melemparkan tubuh Yaoyu sekuat tenaga dan membuatnya terlempar cukup jauh dari sana, sehingga Cusiu memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Tubuh Yaoyu pun terpental di udara setelah dilempar oleh Cusiu, tapi Yaoyu malah merasa lebih bersemangat. Dia berkata, "Tubuh primordial suci kuno memang layak dengan reputasinya, tapi itu membuatku menjadi merasa tertantang. Ayo kita buktikan antara tubuh primordial suci kuno milikmu atau kekuatan fisik tubuhku yang lebih kuat." Kemudian, Yaoyu mengeluarkan teknik bayangan miliknya dan membagi tubuhnya menjadi 4 bagian dan kembali berkata, "Bocah, majulah sini. Itu pun jika kau bisa menemukan tubuh asliku." Cusiu menjawab, "Kakak, sepertinya kau masih belum dewasa karena ingin mencoba menjebakku dengan teknik anak kecil seperti ini." Lalu, dengan nalurinya sebagai pria dewasa, Cusiu dengan mudah bisa menemukan tubuh asli Yaoyu. Karena sepasang balon yang ada di dadanya itu membuat Cusiu secara alami langsung menuju ke arah sana. Dan benar saja, naluri Cusiu langsung mengarahkannya ke tubuh asli Yaoyu, dan Cusiu pun langsung membenamkan wajahnya di balon kembar milik Yaoyu itu, yang membuat wajah Yaoyu menjadi memerah karena ada seorang pria yang melakukan hal mesum seperti itu kepadanya. Tentu saja, Yaoyu pun merasa sangat marah setelah Cusiu melakukan hal itu kepadanya, dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, dia berkata, "Bocah, kali ini aku benar-benar akan menghabisimu karena kau berani memanfaatkanku seperti itu. Kakak, kau jangan marah seperti itu kepadaku karena aku tidak sengaja menabrakmu tadi," ucap Cusiu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kemudian, Yaoyu pun langsung menggampar wajah Cusiu dengan keras, dan Cusiu pun kembali berkata, "Aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Kakak, kau telah salah paham kepadaku." Lalu, tubuh Cusiu pun terpental cukup jauh setelah digampar oleh Yaoyu karena telah berani berbuat hal mesum kepadanya. Tapi Cusiu malah terjatuh tepat di bawah selangkangan tubuh Yaoyu yang lainnya. Tentu saja, Cusiu yang berada di bawahnya bisa melihat cangcut yang sedang dikenakan oleh Yaoyu saat ini, sehingga membuat Cusiu langsung mimisan. Dia berkata, "Kakak, ternyata kau sangat menyukai warna hitam." Dan Yaoyu pun kembali merasa malu setelah Cusiu melihatnya dengan tatapan mesum seperti itu. Kemudian, karena terus dipermalukan oleh Cusiu, Yaoyu pun langsung menghantamkan senjata palu miliknya sambil berkata, "Diam kau, tutup mulut busukmu itu." Tapi Cusiu berhasil menghindari serangan Yaoyu dengan tindakan bodohnya, dan ceritanya pun bersambung.